Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Tiada kata yang paling cantik, antik dan berpolitik. Tiada kata yang paling indah, megah, mewah dan penuh barokah. Dari untaian syair para pujangga, tiada senandung lagu yang lebih merdu, yang melebihi gadis yang sedang diganggu penyakit rindu. Tiada suara selembut sutra, berkilau seindah permata menyulam jiwa sang jejaka yang dilanda penyakit asmara. Penghibur di kala layu, penggembar di kala lara. Untuk itu mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur oleh para insinyur, tukang cukur, apalagi sama tukang bajijur. Dan kita harus bersyukur agar tak termasuk orang yang kufur, yang kelak dibentur di dalam kubur sampai badan hancur, lebur tak laksana nasi menjadi bubur. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada pendekar Islam yang utama, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, yakni Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, profesor termasyhur anti lacur, presiden dunia dan akhirat, Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, judul materi pada Ramadan virtual kesempatan ini yaitu menuju kemenangan atas izin Allah, hidup bahagia bersama Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa setiap penonton channel SMK Telekomedika yang saya cintai dan insya Allah muliakan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa setiap penonton channel SMK Telekomedika yang saya cintai dan insya Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jihad orang-orang mukmin, harta yang mereka keluarkan, jiwa yang mereka korbankan, dan imbalan surga bagi mereka yang berjihad. Allah menyebut semua itu sebagai jual beli. Transaksi dalam jual beli ini adalah jihad. Imbalannya adalah surga. Penjualannya adalah orang yang berjihad. Pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat jual belinya adalah medan perang. Dan pencatat transaksinya adalah kitab Allah. Keuntungan jihad ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan bahwa mereka harus gugur di medan perang. Dalam hal ini yang menentukan jaminan Allah adalah niat berperang untuk meningkatkan
meninggikan kalimat Allah dan membela agamanya. Sifat-sifat mukmin yang menjual diri dan harta mereka dengan imbalan surga, yaitu mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka yang bertaubat yaitu mereka yang beribadah dengan ilmu dan ucapannya dan membaktikan hidupnya untuk beribadah yang tercermin dalam perjuangan, perlombaan, gerak dan diam mereka. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sifat-sifat mukmin yang menjual diri dan harta mereka dengan imbalan surga berikutnya yaitu mereka adalah para pengembara di jalan Allah yang membawa berbagai bekal dan perlengkapan baik pengetahuan, keterampilan dan juga peribadahan. Yang menjadi slogannya adalah siapa yang hari sama dengan hari-hari sebelumnya, ia tertipu, dan barang siapa tidak memperoleh tambahan, ia mendapat kekurangan. Sifat-sifat mukmin yang menjual diri dan harta mereka dengan imbalan surga berikutnya yaitu mereka adalah orang-orang yang ruku dan sujud atau sholat dengan khusyuk dan penuh ketundukan. Sifat-sifat mukmin yang menjual diri dan harta mereka dengan imbalan surga berikutnya yaitu mereka adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada orang lain setelah menerapkannya untuk diri mereka sendiri. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa setiap penonton channel SMK Telekomedika yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Janji dan transaksi ini adalah antara Allah dan kaum mukmin. Inilah janji keimanan. Di sini orang mukmin menjual diri dan hartanya yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak kikir dengan hartanya. Dan ia juga tidak kikir dengan jiwa ketika keadaan menuntut pengorbanannya. Jadi, keimanan beserta syaratnya pengorbanan harta dan jiwa merupakan langkah pertama dan utama menuju kemenangan. Namun Al-Quran tidak memandang bahwa seorang yang beriman itu benar kecuali jika ia berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya keimanan itu bersifat aktif. Karena itu dalam berjihad seseorang harus melakukan persiapan dan membawa perbekalan baik yang kecil maupun yang besar. Langkah kedua yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan siapkanlah kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran surat Al-Anfal ayat 60. Kekuatan ini tidak terbatas pada kekuatan materi, tetapi juga mencakup kekuatan moral dan akhlak. Langkah ketiga yaitu kejelasan tujuan. Tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah, bukan mencari kekayaan materi atau memperoleh bagian duniawi. Kalimat Allah adalah benar, yaitu keadilan, rahmat, persaudaraan dan kedamaian di seluruh dunia, baik bagi individu, yakni jiwa, harta dan harga dirinya. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa setia penonton channel SMK Telekomedika yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Langkah keempat yaitu membentuk pasukan yang tangguh, baik mental maupun spiritual. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh. Quran surat As-Saff ayat keempat. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu menyerahkan segala-galanya kepada Allah, yakni kepadanya, bergantung kepadanya, bukan bergantung pada diri sendiri, kekuatan materi,
atau sesuatu apapun. Terakhir, kesimpulan, jika kita mengharapkan hidup bahagia bersama Al-Quran, yaitu yang pertama beriman serta berkorban harta dan jiwa. Yang kedua yaitu siapkan kekuatan materi dan kekuatan moral. Yang ketiga, kejelasan tujuan kenapa kita hidup, untuk apa kita hidup di dunia ini. 4, menjadi manusia yang tangguh, baik mental maupun spiritual. Menyerah. Terakhir, kelima yaitu menyerahkan segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan langkah-langkah tersebut kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Catatan yang terpenting yaitu untuk Al-Quran itu sendiri, maka dalam kesempatan ini di bulan Ramadan, yang pertama kita harus mengenali Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan amalkan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Benar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya murni dari kebodohan saya sendiri. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.